Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Satria Jati. Saya berasal dari Jakarta. NPM saya 23310-718. Saya di sini ingin melaksanakan tugas dari mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Bu Wilia Novi Aryani SUD MA. Tugas saya di sini mewawancarai seseorang dengan judul apa sih pengaruh kesadaran dia, perubahannya dia setelah dia masuk Gontor, dan apa saja yang telah dia alami untuk mengatasi berbagai masalah di dalamnya. Apa saja? Oke, di sini saya sudah bersama narasumber yang saya ingin wawancarai dengan Mas siapa? Dengan saya Mas Rifki Noval. Oke, Mas Rifki Noval. Asalnya dari mana, Mas? Asalnya saya dari Surabaya. Oke, beliau ini dari alumni tahun 2023. Saya akan langsung mewawancarai orang ini. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Mas Rifki, bisakah Anda jelaskan apa yang telah Anda rasakan setelah 3 tahun masuk ke Gontor? Apa sih perbedaannya sebelum Anda masuk dan setelah masuk? Jadi ketika saya masuk Gontor, sebelumnya kan saya sudah merasakan 1 tahun berada di jenjang SMP. Saya merasakan jenjang di SMP, saya juga di pondok, namanya Pondok Tahfidz. Jadi saya merasakan bagaimana sirkulasi di Pondok Tahfidz, pagi menghafal Quran, siang menghafal Quran, dan segalanya. Dan pondok tersebut juga merupakan salah satu pondok alumni di Gontor. Ketika saya masuk Gontor, saya merasakan banyak perubahan. Ketika sebelumnya saya tinggal di Pondok Tahfidz, dan ketika saya pindah di Pondok Gontor dengan pondok yang terkenal dengan kedisiplinannya, saya merasakan banyak sekali perubahan. Ketika saya di pesantren Tahfidz, saya merasakan menghafal Quran di pagi dan sore. Ketika di Gontor, merasakan bagaimana kedisiplinannya yang sangat ketat, bagaimana akademis, belajar dari pagi jam 7 sampai jam setengah 1. Itu merupakan perbedaan yang sangat drastis. Bagaimana cara belajar. Ketika saya di Pondok Tahfidz itu santri masih ada 200 orangan. Ketika saya pindah ke Gontor, saya merasakan di situ ada 1000 orang yang bersama dengan saya, belajar bersama, tapi berada di kelas-kelas yang berbeda. Saya merasakan perbedaan yang sangat drastis. Ketika belajar, bagaimana di Gontor itu kebanyakan dari mereka itu menganut 3 sistem belajar. Yang pertama sistem melihat. Jadi mereka nih ada yang belajar dengan cara membaca, setelah itu menghafal. Ada juga yang mereka itu belajar dengan cara mendengar. Mereka ini ada yang ketika waktu-waktu belajar, kan di Gontor tuh ada namanya belajar malam. Nah, gimana sih sistem belajar perbedaan di Gontor dan di luar Gontor itu yang Anda rasakan? Ketika di Pondok Tahfidz, saya merasakan belajar itu seperti netral, nggak ada sistem. Ya belajar terserah, ya mau menghafal, yang mau ini, yang ini gitu. Jadi kayak kita merasakan kayak belajar biasa gitu. Ketika saya masuk Gontor itu merasakan banyak sekali cara-cara belajar mereka yang sangat berbeda. Ada yang belajar dengan cara melihat, dengan cara membaca terus menerus, habis itu menghafal. Dengan banyaklah metodenya. Terus yang kedua ada juga cara mendengar. Jadi mereka berdiri sambil membawa buku, mendengarkan teman-teman mereka yang belajar dengan cara membaca itu tadi. Dan kebanyakan orang-orang yang cara membaca tadi, yang melihat itu, kebanyakan mereka itu membacanya dengan sangat keras. Jadi bisa terdengar dengan oleh teman-temannya. Makanya menguntungkan juga orang yang belajar dengan mendengarkan tersebut. Ya, tadi dari cara belajar, Anda belajar bagaimana perbedaan di luar dengan di Gontor. Kemudian bagaimana sih cara Anda mengatasi masalah yang Anda hadapi? Perbedaannya ketika sebelum dan sesudah masuk dalam pondok ini. Ketika saya di Pondok Tahfidz, itu kebanyakan mereka kan fokusnya menghafal. Jarang mereka hidup dengan mandiri.
Soalnya di sana ketika kita di Pondok Tafid, kebanyakan dari mereka itu laundry, menyuci bajunya dengan cara laundry. Jadi mereka itu tidak terbiasa menyuci sendiri. Ketika saya pindah ke Gontor, mayoritas dari santri Gontor itu adalah mencuci sendiri. Jadi gimana kita mengatur waktu kita untuk mencuci baju, gimana. Terus yang kita tahu, Gontor itu sangat besar, datang dari berbagai penjuru, dari berbagai suku, dari berbagai bahasa Mekah yang berbeda-beda. Gimana kita cara bersosialisasi? Misalnya saya sebagai orang Jawa, orang Surabaya, gimana saya bersosialisasi dengan orang Jakarta yang berbahasa Betawi, dengan orang Medan yang bahasa Batak yang terkenal dengan kerasnya, gimana orang Timur, orang Papua, Makassar dan yang lainnya dengan logat yang berbeda, dengan suku yang berbeda, dengan watak yang berbeda, dengan sifat yang berbeda. Gimana kita cara mengatasi bersosialisasi tersebut? Bersosialisasi, mengatasi masalah, hidup bersama, belajar bersama, mengatasi masalah bersama, menyelesaikan bersama. Seperti itu. Nah, dari itu semua, dari semenjak Anda masuk, setelah sampai 3 tahun Anda di Gontor, apa aja nih perubahan yang sudah Anda rasakan? Mulai dari bersosialisasi, mengatasi masalah, cara belajar, cara pandang, cara berpikir, itu apa saja yang berubah? Bisa dijelaskan? Ketika saya masuk Gontor, saya merasakan 3 tahun di Gontor, saya merasakan banyak perbedaan drastis. Dari sebelum saya masuk Gontor, bagaimana sebelum saya masuk Gontor belajarnya itu dengan cara menghafal tanpa memahami. Ketika saya masuk Gontor, saya merasakan bagaimana perbedaan. Ketika saya belajar, saya harus memahami tersebut. Kenapa saya harus memahami tersebut? Gak bisa dengan cara langsung menghafal ketika dulu. Soalnya ketika saya masuk Gontor, saya kaget. Kenapa? Pelajaran di Gontor kebanyakan memakai bahasa Arab. Bagaimana kita menghafalkan pelajaran bahasa Arab tanpa kita pahami? Jadi kita harus memahami tersebut. Terus gimana cara kita hidup bersosialisasi dengan teman yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda watak dan lain tersebut. Gimana kita cara hidup mandiri tanpa orang tua. Habis itu gimana cara kita berpikir, bagaimana kita cara ketika kita diberi amanat menjadi pemimpin, bagaimana kita mengimpinkan bagaimana anggota-anggota kita, apakah anggota-anggota kita sejahtera, apakah anggota-anggota kita ini sudah kita beri hak dan kita mengerjakan kewajiban tersebut. Bagaimana cara berpikir kita nih, bukan berpikir egois, tapi berpikir untuk kebersamaan dari yang lainnya. Kenapa? Gontor itu bisa berdiri karena kebersamaannya, bukan karena kesendirian. Oke, jadi selama Anda 6 tahun di Gontor sudah menjadi alumni, ilmu apa saja yang Anda dapat dan apa yang telah Anda amalkan? Kemudian apakah Anda ingin mengembangkannya? Karena ilmu itu apabila tidak dikembangkan dan diamalkan, itu tidak akan menjadi apa-apa. Nah, sekarang apa yang akan Anda? Jadi ilmu yang saya dapatkan dari Gontor, bahwasannya kita nih hidup sosial, hidup bersosialisasi dengan seseorang itu wajib. Bukan kebutuhan, bukan emang kewajiban sebagai seseorang manusia harus bersosialisasi dengan seseorang. Tidak bisa hidup egois, hidup sendiri. Ilmu yang kedua saya dapatkan itu bahwasanya kita belajar mendapatkan ilmu tidak harus dengan cara menghafal saja, akan tetapi dengan cara memahami ilmu tersebut. Kenapa kita harus memahami ilmu tersebut? Agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dari ilmu tersebut. Ada beberapa ilmu yang bisa saya petik dari Gontor. Ada namanya keikhlasan. Bagaimana kita menjadi guru yang ikhlas, menjadi murid yang ikhlas dan segalanya, pokoknya menjadi keikhlasan.
Yang kedua adalah kesederhanaan, bagaimana kita menjadi hidup yang sederhana, tidak berfoya-foya, dengan menghemat, dengan segalanya, pokoknya kita harus sederhana. Yang ketiga itu saya bisa memetik cara bersosialisasi dengan teman yang berbeda watak, berbeda bahasa, berbeda suku, bersosialisasi dengan baik. Ya pokoknya ilmu yang bisa saya petik itu saja. Nah, ilmu yang sudah Anda amalkan itu apa saja? Ilmu yang sudah saya amalkan ketika saya kelas 6. Kelas 6 saya itu menjadi dapur. Saya bersosialisasi dengan pekerja yang hidupnya tuh 24 jam dengan saya. Tapi mereka itu bukan santri gontor. Tapi mereka itu pekerja yang tinggalnya di pondok tapi bukan santri gontor. Asli dari luar, dari sekitar pondok. Gimana saya bersosialisasi dengan mereka, menanyakan kabar mereka, apa keluhan mereka, apa kebutuhan mereka. Terus gimana saya menanggapi kalau mereka lagi marah dengan saya, atau mereka lagi ada masalah, atau mereka ada lagi segala sesuatu yang mereka butuhkan. Itu saya banyak mempelajari, mengamalkannya dari cara bersosialisasi tersebut. Dari sini kita ketahui bahwa banyak sekali ilmu yang Anda dapatkan di dalam pondok ini ya. Kemudian yang Anda ingin kembangkan itu apakah ada? Entah itu relasi atau apa yang lain. Yang ilmu yang ingin saya kembangkan ketika saya keluar dari pondok ini ada namanya keikhlasan. Keikhlasan ya. Keikhlasan dari seorang guru, keikhlasan dari seorang alumni. Bagaimana ketika kita memberi ilmu kepada seseorang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan upah dari seseorang tersebut, dari seseorang lain. Keikhlasan, bagaimana kita juga mengambil dari kesederhanaan juga, bagaimana kita memanage keekonomian kita, keuangan kita di kehidupan nanti. Oke, itu sekian wawancara singkat yang kami lakukan tadi. Nah, kesimpulannya, Gontor itu mendidik santri-santrinya dengan keterpaksaan. Karena dimulai dari keterpaksaan menjadi hal-hal yang sering diulangi setiap harinya, diulangi terus-menerus, sehingga akhirnya menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang akhirnya menjadi watak setiap dari kami itu menjadi disiplin, mandiri, tidak terpaku dengan orang lain, sederhana. Nah, akhirnya menjadi seperti itu. Karena apa? Karena dimulai dari keterpaksaan tadi. Dimulai sering kita melakukan hal itu terus menerus, mulai dari disiplin, bangun tepat waktu, kemudian akhirnya menjadi bagian dari kami sendiri. Dimulai dari bangun tepat waktu, datang tepat waktu, disiplin, mandiri, nah itu semuanya. Nah, saran saya, hal-hal yang Anda lakukan setiap harinya itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Maka dari itu, lakukanlah hal-hal yang positif setiap harinya untuk membuat Anda menjadi kepribadian yang jauh lebih baik, menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mengapa? Karena hal-hal yang Anda lakukan setiap harinya itu akan membentuk kebiasaan. Maka dari itu, buatlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.